Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan anggota Karmila, Adela Nur Azizah, Hamidah Aufa Aulia, dan Afifatul Laili akan mempresentasikan materi tentang analisis data dengan ukuran-ukuran tendensi sentral data yaitu mean, median, dan modus. Langsung saja kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tendensi sentral. Tendensi sentral atau ukuran pemusatan data merupakan suatu acuan yang sering dijadikan untuk memahami distribusi dari suatu data sebagai informasi penting yang menggambarkan distribusi dari suatu gejala dan fenomena. Tendensi sentral memberikan suatu nilai yang dapat menjadi wakil atau menggambarkan seluruh skor dalam kelompok. Nah, tendensi sentral ini juga merupakan suatu ringkasan deskripsi dari sejumlah data kuantitatif yang didapatkan dari sampel dengan ekonomis, praktis, dan ringkas. Tendensi sentral dapat juga didefinisikan sebagai salah satu analisis data dalam statistik deskripsi dan angka yang menjadi ukuran dari pemusatan distribusi data. Nah, terdapat 3 macam tendensi sentral yang sering dibahas, yakni mean rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Yang pertama yaitu mean. Pengertian mean. Mean merupakan ukuran untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu data statistik. Mean alat analisis untuk menggambarkan statistik pada data variabel berkelompok seperti rata-rata, standar deviasi, sum, minimum, maksimum, dan analisis statistik lainnya. Kemudian cara untuk menghitung mean yaitu total nilai data dibagi dengan jumlah data, seperti contoh berikut. Data nilai ujian statistik mahasiswa yaitu 50, 65, 70, 48, 55, 72, 60, 64, 80, dan 75. Maka perhitungan mean dari data nilai ujian tersebut yaitu mean sama dengan semua nilai mahasiswa dijumlahkan. Setelah itu dibagi dengan jumlah keseluruhan mahasiswa. Nah, di situ terdapat 10 mahasiswa. Maka hasilnya yaitu 63,9. Jika ditulis dengan rumus, maka mean dituliskan dengan X. Rumusnya yaitu di mana X adalah data dan N adalah jumlah data. Jika untuk populasi dari mean menggunakan tanda ikon yaitu U, dengan ukuran populasi adalah N. Kemudian contoh rataan dari distribusi frekuensi, maka rataan dirumuskan seperti gambar rumus tersebut. Keterangan Fi sama dengan frekuensi untuk nilai Xi. Xi sama dengan data ke I. Nah, dapat dilihat tabelnya. Misal tabel pertama nilai atau umur Xi. Di situ ada 4, 5, 6, 7, 8. Yang mendapatkan nilai 4 ada 5 orang. Yang mendapatkan nilai 5 ada 7. Yang mendapatkan nilai 6 ada 15. Yang mendapatkan nilai 7 ada 7. Yang mendapatkan nilai 8 ada 6. Kemudian seluruh nilai frekuensi dijumlah, maka hasilnya di situ yaitu 40. Kemudian untuk nilai Fixi yaitu hasil dari perkalian nilai dan frekuensi. Setelah dijumlah, maka hasilnya di situ 242. Nah, hasil dari 242 kemudian dibagi 40 dari total frekuensinya tadi, maka hasilnya di situ yaitu 6,05. Kemudian contoh rataan data distribusi frekuensi berkelompok. Tentukan rataan dari data berikut. Contohnya, berat badan pada intervalnya dari 40 sampai 44. Kemudian penyelesaiannya berat badan dan frekuensinya Fi sesuai dengan tabel yang di atasnya. Kemudian nilai titik tengah atau Xi didapatkan dari
Hitungan secara matematis, 40 tambah 44 dibagi 2, hasilnya 42, dan seterusnya. Setelah ketemu dengan titik tengah, kemudian dikalikan titik tengah dari masing-masing kelas interval dengan frekuensinya Fi masing-masing. Jika sudah, tinggal dicari jumlahnya. Nah, pada frekuensinya 20. Sigma atau perkalian frekuensi dengan titik tengah ada 1020. Jadi, rataannya adalah 1020 dibagi 20. Hasilnya yaitu 51. Kemudian, langkah-langkah penggunaan SPSS pada data min. Yaitu yang pertama, buka program SPSS. Kemudian yang kedua, klik variabel view pada program SPSS. Kemudian yang ketiga, pada kolom baris name, baris pertama tulis data tanpa spasi. Pada kolom label tulis nilai tinggi badan. Pada kolom mensur pilih stand. Kemudian yang keempat, klik tabel analisa. Kemudian pilih deskriptif statistis. Lalu klik frekuensi. Yang kelima, kemudian klik statistik. Yang keenam, setelah itu pada sentral detensi pilih min, median, dan modus. Jika sudah, klik continue. Kemudian klik OK. Maka output yang dihasilkan adalah seperti gambar tersebut. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah disusun secara berurutan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, median juga dapat diartikan sebagai nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi sebelah atas dan 50% frekuensi sebelah bawah. Biasanya digunakan untuk data orisinal. Tujuan dari median adalah untuk menemukan nilai tengah distribusi, sehingga data harus diurut dari data terendah ke data yang tertinggi. Median dibagi menjadi dua. Ada data tunggal dan ada data bergolong atau data kelompok. Nah, pada data tunggal terdapat dua cara untuk menghitungnya. Ada cara menghitung data ganjil dan ada cara menghitung data genap. Cara menghitung data ganjil rumusnya adalah ME sama dengan XN plus 1 dibagi 2. Nah, sedangkan cara menghitung data genap yaitu ME sama dengan 1/2 dikali XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh menghitung median data ganjil. Soalnya tentukan median dari data berikut. 7, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 5. Datanya kan masih acak. Nah, langkah yang pertama kita urutkan terlebih dahulu dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Sehingga kita urutkan dari 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, dan 8. Nah, diketahui jumlah datanya ada 9. Kita masukkan rumus ME sama dengan XN plus 1 dibagi 2. Nah, N di sini adalah 9 karena jumlah datanya ada 9. Maka X9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X5. Nah, dari mana X5 itu? Dari penjumlahan X9 ditambah 1 dibagi 2. 9 tambah 1 berapa? 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, berarti X-nya adalah X ke 5. Maka kita bisa tentukan dari mana X5 itu. Nah, X5 itu adalah 6. Kenapa X5-nya 6? Karena X merupakan nilai data yang telah diurutkan. Nah, berarti X1-nya itu 3, X2-nya 4, X3-nya 5, X4-nya 5, dan X5-nya 6. Nah, dari situ kita dapat mengetahui median dari data tersebut adalah 6.
Kemudian kita masuk ke contoh cara menghitung median data genap. Soalnya diketahui data 10, 15, 15, 11, 10, 8, 4, 6, 12, 5. Nah, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari 4, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, dan yang terakhir 15. Nah, diketahui jumlah data atau N-nya sama dengan 10. Nah, kita masukkan rumus. ME sama dengan 1/2 dikali XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Tadi kan jumlah data atau N-nya ada 10. Maka kita masukkan. Jadi 1/2 dikali X10 dibagi 2 ditambah X10 dibagi 2 ditambah 1. Nah, kalau datanya genap, pastinya nilai medianya itu terletak di antara dua angka. Maka kita masukkan 1/2 dikali X5 ditambah X6. Nah, X5 dan X6 ini didapat dari mana? Didapat dari penjumlahan X10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah X10 dibagi 2, 5 ditambah 1, berarti 6. Jadi, hasilnya X5 dan X6. Nah, X5 dan X6-nya itu berapa? Kita cari terlebih dahulu di urutan data yang telah kita urutkan tadi. Nah, 4 itu kan adalah X1, 5 itu X2, 5 itu X3, 6 itu X4, 8 itu X5, 10 itu X6, dan seterusnya. Nah, jadi kita ketahui bahwa X5-nya itu 8 dan X6-nya itu 10. Jadi kita hitung 1/2 dikali 8 ditambah 10. 8 tambah 10 hasilnya adalah 18. Dikali 1/2. Hasilnya itu 9. Jadi median dari data tersebut adalah 9. Lanjut kita ke contoh menghitung median data kelompok. Seperti contoh, tentukan nilai dari data tersebut. Di sini sudah terdapat nilai dan frekuensi. Nah, untuk mencari mediannya, itu kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya dulu. Nah, caranya itu adalah frekuensinya kan 3. Nah, kita masukkan ke kolom frekuensi kumulatif 3. Nah, lalu kita tambahkan 3 tambah 5 itu 8, 8 tambah 2 itu 10, 10 tambah 13 itu 23, 23 tambah 25 itu 48, 48 tambah 12 itu 60, dan 60 tambah 20 hasilnya 80. Berarti total atau jumlah dari banyaknya frekuensi adalah 80. Langkah selanjutnya kita tentukan letak kelas mediannya dulu, yaitu kita jumlahkan seluruh data frekuensinya dibagi 2. Seperti rumusnya adalah sigma F dibagi 2. Nah, sigma F-nya atau jumlah datanya kan 80. Jadi 80 dibagi 2 sama dengan 40. Maka kelas mediannya terletak pada frekuensi kumulatif ke-40. Nah, kira-kira mana posisi FK atau frekuensi kumulatif yang memuat angka 40? Kalau 23 masih kejauhan. Nah, berarti di kolom 48 adalah kelas mediannya. Selanjutnya kita masukkan rumus, yaitu ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FK dibagi F dikali P. Sama dengan TB-nya adalah 69. 69 didapat dari mana? Nah, TB itu kan adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu berada di kelas median tadi. Kelas mediannya tadi berapa? Di kolom 48 kan. Nah, kita mendapatkan TB-nya itu dari proses 70 dikurang 0,5, hasilnya 69,5. Jadi
69,5 ditambah 80 dibagi 2 dikurang 23 dibagi 25 dikali 10. Nah, kita mendapatkan 23 dan 25 itu dari mana sih? Nah, 23 itu kan FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, tadi kan kelas mediannya 48, jadi otomatis kelas sebelum mediannya itu 23. Sedangkan F didapat dari frekuensinya itu dari kelas median. Nah, kelas mediannya itu adalah 25. Dan P kita dapat dari P itu kan panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? Nah, kita tinggal hitung saja dari data 30 sampai 39 kita hitung. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, berarti angkanya itu ada 10. Dari 30 sampai 39. Berarti P-nya itu adalah 10. Baik, mari kita lanjutkan. Sama dengan 69,5 ditambah 80 bagi 2 tadi berapa? 40. Dikurang 23 dibagi 25 dikali 10. Nah, sama dengan 69,5 ditambah 17 bagi 25 dikali 10. Kita jumlahkan dulu. 17 bagi 25 itu 0,68. Nah, dikalikan 10 hasilnya 6,8. Lalu kita masukkan 69,5 ditambah 6,8. Hasilnya adalah 76,3. Jadi nilai kelas mediannya adalah 76,3. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data atau nilai yang sering muncul dalam suatu sampel. Modus berguna untuk mengetahui tingkat keseringan terjadinya suatu peristiwa. Cara untuk menentukan modus yaitu dengan mengurutkan nilai dari yang terendah ke yang tertinggi, dan nilai yang sering keluar tersebutlah yang disebut dengan modus. Nah, berikut ini adalah contoh cara mencari modus dalam suatu data. Disajikan nilai ujian matematika kelas 4 sebagai berikut. Nah, cara kita memperoleh modusnya yaitu mengurutkan data dari nilai terendah ke tertinggi, lalu kita hitung nilai berapa yang paling banyak diperoleh oleh siswa dalam ujian matematika kelas 4 ini. Nah, setelah kita hitung, yang paling sering muncul adalah 65. Jadi, modus dari data tersebut yaitu 65. Nah, selanjutnya kita akan melihat tutorial mencari min, median, dan modus dalam data menggunakan software SPSS yang tentunya lebih sederhana. Berikut ini tutorial singkatnya.